Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Natasha Asri dari kelas E dengan NIM 2203050101049, Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini ada dua topik pembahasan. Yang pertama, menjelaskan 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang kedua, menjelaskan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Sebelum masuk ke topik pembahasan, ada pun yang melatar belakangi. Penanganan balita gizi buruk harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian dan komplikasi lebih lanjut, serta memperbaiki tumbuh kembang anak di masa mendatang. Upaya penanggulangan gizi buruk dilakukan dengan pencegahan melalui penemuan dini dan memobilisasi masyarakat serta penanganan sesuai dengan tata laksana kasus yang terintegrasi baik dengan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Menurut WHO, jika deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat optimal, maka 80% atau sekitar 644.000 kasus gizi buruk dapat ditangani secara rawat jalan. Kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Fase pertama ialah fase stabilisasi. Fase stabilisasi ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung selama 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan. Pemantauan pada fase stabilisasi juga dilakukan dengan mencatat tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan juga berat badan. Yang kedua ialah fase transisi. Fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama juga dengan seperti pada fase sebelumnya, fase stabilisasi. Yang ketiga, fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk formula 100 atau ROTF. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat formula 100 atau RUTF. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan juga kenaikan berat badan. Fase terakhir ialah fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, ialah 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 milimol per liter atau kurang dari 54 miligram per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk itu dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% setara dengan 1 sendok teh munjuk gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan Rehydration Solution for Malnutrition atau disingkat sebagai RESOMAL.
Langkah keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75, formula 100, dan juga Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak yang normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan juga anak harus mendapat tambahan kalium. Langkah kelima, mengobati infeksi. Semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Tata laksananya yang pertama, memberikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotik merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Yang kedua, imunisasi campak. Jika balita berusia 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan shock. Langkah keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Bila balita gizi buruk mendapat RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita tersebut diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Langkah ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Fase ini diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah ke-8, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari, protein sebesar 4-6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Langkah ke-9, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Stimulasi ini diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Langkah terakhir, langkah 10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak rawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan lebih dari -2 standar deviasi dan atau lila sepanjang 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral. Mungkin itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.